Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Adapun judul dari proposal kami yaitu pembuatan roti canai dengan substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Enis Permatasari, Berliana Manulang, Tita Alin Cahyani, Rosemary Nurlina, Nur Aisyah, dan Yudia Wulandari. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. Jenis makanan dengan terbukti melindungi 2018 temukan diabetes pada usia lebih dari 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter mencapai 2%. Tingkat gula darah dapat berbeda-beda bagi setiap individu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat aktivitas fisik, jenis makanan yang dikonsumsi, efek samping obat, dan faktor lainnya. Tepung umbi talas mengandung jenis karbohidrat kompleks dan memiliki kadar indeks glikemik sebesar 55% yang tergolong rendah hingga sedang jika dibandingkan dengan indeks glikemik satu porsi ubi jalar rebus yang mencapai 63%. Penggunaan tepung talas diharapkan dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh tidak terserapnya umbi talas segar di pasar ketika panen berlebih. Selain itu, tepung talas juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti pada produk olahan pangan seperti roti, kue kering, mie, dan kue. Salah satu produk olahan yang dapat dibuat adalah roti canai. Dalam jurnal Trisno tahun 2019, roti canai merupakan jenis roti pipih yang memiliki pengaruh India yang mudah ditemukan di wilayah Sumatera, terutama di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu penelitian untuk mengetahui nilai indeks glikemik, uji organoleptik, dan uji proksimat, yaitu kadar air, abu, lemak, protein, dan serat pangan pada roti canai dengan substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, 1.2, identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya prevalensi diabetes mellitus tipe 2 pada usia lebih dari 15 tahun sebanyak 2% di Indonesia, dan sekitar 25% penderita diabetes baru mengetahui bahwa dirinya menderita diabetes. Kedua, kurangnya pengetahuan pada pengolahan tepung talas pada masyarakat. Yang ketiga, sulitnya menemukan roti canai dengan substitusi tepung talas. Yang keempat, kurangnya pengetahuan masyarakat pada nilai indeks glikemik, kadar air, abu, lemak, dan protein pada tepung talas. Selanjutnya 1.3 yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, permasalahan yang ada cukup luas. Maka, peneliti membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini, yaitu 1. Pengujian indeks glikemik pada roti canai substitusi tepung talas. 2. Pengujian organoleptik menggunakan uji hedonik dan mutu hedonik pada roti canai substitusi tepung talas. Yang ketiga, melakukan uji proksimat melalui uji kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, serat pangan pada roti canai substitusi tepung talas. Dikembalikan kepada moderator. Kemudian ada perumusan masalah. Eh,
Yang pertama, berapakah nilai indeks glikemik roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2? Yang kedua, bagaimanakah daya terima roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2? Yang ketiga, bagaimana hasil uji proksimat pada roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menentukan nilai indeks glikemik roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, menilai daya terima terhadap rasa, warna, tekstur, aroma roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang terakhir ada menganalisis kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein serat pangan pada kadar lemak, kadar protein serat pangan pada roti canai substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Selanjutnya, manfaat penelitian yang pertama yaitu memperoleh informasi tentang proses pembuatan roti canai dengan substitusi tepung talas sebagai alternatif cemilan pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua, sebagai salah satu alternatif pengolahan roti canai dengan substitusi tepung talas dalam meningkatkan nilai penganekaragaman pangan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam melakukan penelitian dan sebagai penerapan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan. Yang keempat, sebagai bentuk kreativitas dan inovatif untuk berwirausaha dalam membuka peluang usaha kuliner, terutama roti canai yang menyehatkan. Selanjutnya ada pula beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu indeks glikemik adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu jenis pangan sebagai tingkatan atau ranking pangan menurut efeknya terhadap kadar glukosa darah. Selanjutnya, roti canai atau dikenal juga dengan cane adalah sejenis roti pipi atau flatbread dengan pengaruh India yang banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya, talas termasuk sumber pangan yang penting karena umbinya merupakan bahan pangan yang memiliki nilai gizi yang cukup baik. Selanjutnya, talas beneng atau Xanthosoma undipes merupakan salah satu jenis talas di Indonesia yang pengolahan produknya cukup sederhana, seperti dikukus dan digoreng serta tidak dikomersialisasikan. Selanjutnya, diabetes mellitus merupakan suatu gangguan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang ditandai oleh hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa darah yang terjadi akibat kelainan sekresi insulin atau menurunnya kerja dari insulin, serta dapat menyebabkan kerusakan gangguan fungsi kerja metabolik seperti kegagalan berbagai organ, terutama pada organ mata, organ ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Baik, selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat pembuatan produk berada di Jalan Raya 56, Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu, produk yang sudah dihasilkan akan dianalisis di Laboratorium Analisis Zat Gizi di Universitas Negeri Medan dengan waktu penelitian selama 1 bulan lamanya, yakni pada bulan Juni 2023 di sekitar Laboratorium Analisis Zat Gizi di Universitas Negeri Medan. Selanjutnya, alat dan bahan dalam penelitian ini yang pertama, timbangan analitik, spatula, oven, desikator, gadget besi, cawan aluminium, cawan porselen, pemanas listrik, tanur, 1 set alat soflet, sabu lemak, kertas saring, dan soflet filter paper, gelas piala 250 ml, mortar, kapas, benang, penjepit sabu lemak, batu bidik, gunting atau cutter. Lalu selanjutnya,
Selanjutnya ada enhektan sebagai pelarut, lalu campuran katalis LMCA atau cyanamide, indikator campuran bromoserol green sebagai CB, ditambah merah metil atau MM. Lalu larutan asam borat H3BO3 2%, larutan HCl 0,05 M, larutan NaOH 30%, H2SO4 pekat, larutan indikator fenolphthalein atau BF 1%, sabu biodal 100 ml, distilator dan kelengkapannya, data analisis terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg, burat 10 ml terkalibrasi dan magnetic spiral. Lalu diagram alir dalam penelitian ini dimulai dengan memulai studi di literatur, lalu mempersiapkan dan mengolah sampel penelitian, lalu mempersiapkan alat dan bahan penelitian, kemudian melakukan penelitian terhadap uji organoleptik, analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar lemak, analisis kadar protein, analisis kadar serat pangan, dan analisis indeks glikemik. Kemudian akan membahas hasil dari analisis yang telah dilakukan, kemudian menyimpulkan penelitian tersebut. Dalam pembuatan sampel roti canai dengan substitusi tepung talas 10%. Hal ini sejalan dengan penelitian Risma et al. 2019 yang menunjukkan bahwa sampel tersebut lebih diminati karena aroma tepung talas tidak terlalu menyengat dan mendapatkan warna roti canai yang bagus dan menarik serta tekstur yang tidak terlalu padat dan keras dengan formulasi tepung terigu sebanyak 225 gram, tepung talas 25 gram, margarin 35 gram, susu cair hangat 175 ml, telur setengah butir, dan garam 1 gram. Baik, selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dari uji organoleptik ini didapatkan dengan cara teknik kuesioner, yaitu memberikan angket kepada responden. Sedangkan pengumpulan data dari uji proksimat yang meliputi analisis protein, lemak, dan kadar air, dan juga kadar abu, serta analisis serat pangan, dan uji indeks glikemik pada sampel penelitian dilakukan dengan teknik observasi atau pengamatan, serta pengamatan ini akan ditulis mencatatnya pada logbook. Yang terakhir ada teknik analisis data. Desain eksperimen adalah suatu rancangan percobaan dengan tiap langkah yang benar-benar terdefinisikan sedemikian rupa sehingga informasi yang berhubungan dengan atau diperlukan untuk persoalan yang sedang diteliti dapat dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan uji ANOVA. Penelitian ini menggunakan uji ANOVA tunggal untuk melakukan pengujian perbandingan rata pada produk. Saya kembalikan pada moderator. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.